Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Sabtu pada pagi hari ini, tanggal 19 April 2025. Kita berada di hari terakhir berkenaan dengan perenungan kita tema minggu ini, kuasa dosa jangan remehkan. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, sekaligus juga nanti masuk di dalam pokok doa yang akan kita doakan bersama, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Terkhusus pada saat ini Tuhan kemudian memberikan kami kesempatan untuk boleh hadir di dalam persekutuan doa. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan kiranya boleh memimpin kami, Tuhan kiranya juga boleh menyertai setiap kami, supaya kami boleh menikmati suasana persekutuan doa yang kemudian kami boleh ikuti. Tetapi juga bagaimana kemudian kami bersemangat untuk boleh menghidupi akan setiap panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di hari ini adalah katakan tidak lagi dengan dosa. Bacaan kita terambil di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan buat kita semua. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin kita berbicara tentang kuasa salib lebih berkuasa daripada kuasa dosa. Yang kemudian kita lihat masalah ini diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam ibadah Jumat Agung kemudian kita juga diingatkan bahwa sudah selesai. Ini kemudian juga mengingatkan saya pada salah satu tema besar di dalam materi TUS, yaitu karya keselamatan ini sudah selesai. Dan John Stott juga mengatakan bahwa setiap orang percaya atau setiap orang Kristen harus mengakui kuasa realitas kuasa dosa dalam kehidupannya, tetapi juga harus memahami bahwa kuasa Kristus itu jauh lebih besar telah mengalahkan kuasa dosa dan memberi mereka kemenangan. Sebagai akibatnya, orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam anugerah, bukan lagi dalam perbudakan dosa. Oleh karena itu, berita dan anugerah ini bukan sesuatu yang layak diterima oleh manusia, melainkan merupakan pemberian Tuhan yang mengalir melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kita, kita kemudian diubahkan oleh kuasa Tuhan. Sehingga kemudian kita tidak lagi terikat oleh dosa. Dosa tidak lagi kemudian mampu memerintah karena kita telah dibebaskan oleh karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna itu di atas kayu salib. Namun ini juga mengingatkan kita bahwa bukan berarti kita kemudian menjadi sempurna atau kita kemudian tidak lagi akan jatuh di dalam dosa. Tetapi bagaimana kemudian proses pertobatan terus-menerus harus terjadi, yaitu bagaimana kemudian kita harus berjuang untuk tidak lagi membiarkan dosa menguasai kehidupan saya dan saudara. Bagaimana setiap hari kita diundang untuk memiliki persekutuan doa dengan Dia, bagaimana kemudian kita berkesempatan setiap waktu untuk terus boleh membaca firman Tuhan, dan tentunya di dalam hidup, dalam hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kita kemudian mendapati hidup kita memiliki identitas yang seharusnya. Kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, katakan tidak lagi dengan dosa berarti bagaimana kemudian kita menginginkan perubahan yang sejati di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah keputusan untuk hidup di dalam pertobatan. Bagaimana kemudian kita berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi juga kita bisa melihat ini sebagai sebuah panggilan untuk meneladani Yesus yang hidup tanpa dosa dan penuh kasih. Sekalipun Yesus harus selalu digoda untuk melanggar perintah Bapaknya. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan sesama, sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu tidak gampang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi katakan tidak lagi dengan dosa, ini bukan hanya sebagai seruan, melainkan sebuah panggilan untuk hidup dalam kebebasan yang diberikan Kristus, serta menjauhi apa yang tidak berkenan kepadanya dan menyibukkan diri dalam pekerjaannya dengan melakukan misinya. Karena bukan saja kita mendapati diri kita sebagai rekannya, tetapi juga kita tidak lagi berkesempatan untuk tergoda oleh dosa karena kita disibukkan dalam mengerjakan misinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah perjalanan yang terus-menerus, yang sangat panjang, sampai kemudian kita berjumpa dengan Tuhan kembali. Tetapi percayalah bahwa dengan kita berserah kepada tuntunan Roh Kudus, Dialah yang akan memperlengkapi dan menolong kita untuk kemudian tidak lagi diperdaya oleh dosa, tapi kemudian kita diperlengkapi untuk hidup di dalam kemenangan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan pada kesempatan saat ini. Kami kemudian diingatkan kembali bahwa kami mendapati hidup kami adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa. Karena sesungguhnya kuasa salib telah menyelesaikan itu semua. Tetapi bagaimana kemudian juga kami terus berkomitmen. Bagaimana kemudian kami terus juga boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Karena kesempatan untuk jatuh di dalam dosa itu selalu ada. Tetapi kami kemudian bersyukur karena firman-Mu kemudian mengingatkan kami. Biarlah seruan ini bukan sekedar seruan, tetapi sebuah panggilan dan komitmen setiap kami untuk berjalan selalu bersama dengan Tuhan, bukan berjalan bersama dalam kuasa dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, tolong kami. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Setelah ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.